I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, puji Tuhan. Baik adik-adik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Marisa. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. berdoa selesai. Terima kasih kepada Marisa yang telah memimpin. Setelah kita berdoa, Ibu akan mengecek hadiran kalian. Marta Herina Bolendei. Hadir Ibu. Eustakia Tererebon. Hadir Ibu. Maria Yunita Singa. Hadir Ibu. Elizabeth Elu. Hadir Bu. Maria Mikaela Ketentungan. Hadir Bu. Yohana Maria Uma. Hadir Bu. Agustina Suralang Kemau. Hadir Ibu. Herlina Sri Purwayati Goni. Tidak masuk Ibu. Apa sakit atau izin? Sakit. Alisa Yunianti Ina GKI. Patricia Arina dulu. Hadir Bu. Yulita Clarina Sari. Belum datang. Baik adik-adik, hari ini 2 orang yang sudah masuk. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, menjelaskan maksud dari 10 perintah Allah tentang jangan mencuri. Yang kedua, menjelaskan maksud perintah Allah, jangan mengingini diri sesama manusia. Dan yang ketiga, menyebutkan berbagai contoh tindakan yang menghormati milik orang lain. Setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, materi pada pagi hari ini yaitu tentang menghormati milik orang lain. Nah, adik-adik. Baik adik-adik, pernahkah adik-adik meminta barang milik temanmu? Pernah. Atau sebaliknya, apakah teman pernah meminjam barang milikmu? Pernah. Nah, adik-adik, barang yang dipinjam temanmu, kamu pinjam. Apakah kamu mengembalikannya dengan baik?
di Mengambil, sekolah. iya. Diminta apa? Mencuri barang Curi barang rumah. Nah, tindakan-tindakan seperti itu tidak boleh dicontoh. Berarti itu contoh apa? Tidak menghargai milik orang lain. Nah, adik-adik, pernahkah kamu mendengar atau membaca berita atau menonton televisi tentang contoh tindakan yang tidak menghargai orang lain? Pernah. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton berita tersebut? Marah. Dari Neci marah. Dari teman-teman lain? Marah juga ibu. Marah. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang jangan mencuri. Maksud jangan mencuri adalah mengambil milik orang lain dengan tidak seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga pemilik merasa kehilangan. Tindakan mencuri tidak begitu saja terjadi. Tindakan mencuri muncul dari adanya keinginan memiliki barang milik orang lain, mengingini tidak sekedar ingin dalam pikiran. Apakah adik-adik sudah paham tentang mencuri? Tentang materi kita ini. Berarti adik-adik jangan mencuri. Kalau mencuri barang orang lain berarti dosa dan tidak menghormati milik orang lain. Kalau memberikan sedikit peneguhan, dewasa ini dengan maraknya media komunikasi, baik media tulis, elektronik maupun internet, hampir setiap saat kita membaca atau mendengar berita yang menunjukkan tindakan yang tidak menghormati milik orang lain atau milik secara umum. Misalnya pencurian, perampokan, pembobolan ATM, korupsi dan penjarahan. Membaca atau mendengar berita semacam itu, perasaan kita bermacam-macam. Ada yang rasa jengkel, marah, prihatin, benci, tetapi ada juga perasaannya heran. Mengapa orang tega melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Pada umumnya, perilaku tersebut dilatar belakangi oleh sikap serakah dan tidak puas diri. Sikap serakah kerap menghalalkan segala cara, bahkan tidak jarang sampai tega menghilangkan nyawa orang lain. Tapi, apapun alasannya, mengambil hak milik orang lain atau milik umum tidak dapat dibenarkan. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran mengenai keadilan. Sikap adil adalah sikap hormat terhadap hak milik orang lain, karena adil berarti memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah paham tentang menghormati milik orang lain? Sudah, Ibu. Oke. Di sini Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ica maju depan, duduk depan. Ya, Bu. Apakah adik-adik semua yang membawa kita? Bawa Ibu. Tiga orang ya. Kelompok satunya di Ica, kelompok duanya di Marisa, kelompok tiganya di Sela. Sekarang anak-anak buka Alkitab kalian masing-masing
mencuri. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau saudaranya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Adik-adik sudah membacakan semuanya? Sudah, Ibu. Adik-adik. Sekarang Ibu mau adik-adik mendiskusikan beberapa pertanyaan. Siapkan buku 1 dan pen. Sudah, Ibu. Pertanyaannya, apa arti mengingini? Apa arti mengingini? Dan mengapa Tuhan melarang kita? Bicara mana tertulis? Pulpen saya dipere, Ibu, karena kami kelompok, makanya kami 1 orang yang kerja. Terima kasih, Ibu. Ibu, ya, Ulangi lagi pertanyaannya. apa arti mengingini? Sudah, Ibu. Dan mengapa Tuhan melarang kita? Sudah, Ibu. Untuk mengingini hal-hal sudah, Ibu. Atau barang sebagaimana tertulis pada firman yang ke-10. Sudah, Ibu. Yang kedua, usaha apa saja yang bisa kita lakukan? Usaha apa saja yang biasa kita lakukan? Sudah, Ibu. Sebagai bentuk penghormatan tentang hak milik orang lain. Sebagai bentuk penghormatan. Sudahkah? Tentang hak milik orang lain atau milik umum. Sudahkah? Nah, silakan diskusi secara berkelompok. Setelah diskusi, nanti setiap kelompok mempresentasikan di depan. Ibu berikan waktu mulai dari sekarang. Sudah, Ibu. Sudah habis, Ibu. Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Setelah kelompok 1, kelompok 2, setelah itu kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Lebih baik di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini sama waktu di kelompok 1. Apa arti dari mengingini? Mengingini itu adalah kita mau mengingini barang orang lain karena itu perbuatan yang salah. Yang kedua, untuk apa saja? Usaha apa saja yang bisa kita lakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak milik orang lain atau milik umum. Jika kita meminjam barang teman, kita harus Kelompok lain dengar apa yang dijawab. Jika kita meminjam barang teman, kita harus mengembalikan. Jika kita tidak mengembalikan, itu sama dengan perbuatan yang salah atau perbuatan dosa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah dari kelompok lain masih menanggapi? Tidak ada. Tidak ada, Kak? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan. Tepuk tangan untuk
dalam mempresentasikan. Ya, yuk. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili teman-teman kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa arti mengingini dan mengapa Tuhan melarang kita untuk mengingini hal-hal atau barang sebagaimana tertulis pada firman yang ke-10? Kita tidak boleh mengingini barang orang lain karena barang tersebut bukan barang milik kita. Yang kedua, usaha apa saja yang biasa kita lakukan sebagai bentuk penghormatan tentang hal untuk orang lain atau milik orang lain. Kita sebagai sesama, ketika kita meminjam barang teman dan kita harus mengembalikan barang teman tersebut dengan cara yang baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Beri tepuk salut untuk kelompok 2. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kelompok 3. Sebagai bentuk penghormatan tentang hak milik orang lain atau umum, usaha yang dapat kami lakukan adalah menjaga dan mengembalikan barang milik orang pada waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak, setelah mempresentasikannya, Ibu akan memberikan sedikit peneguhan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipresentasikan. Sebagai makhluk sosial yang hidup bersama, tidak jarang terlibat dalam situasi saling membutuhkan. Kita meminjam barang milik orang lain dan sebaliknya. Dalam hal ini, muncul suatu kewajiban, yaitu menjaga dan mengembalikan barang yang kita pinjam dalam keadaan yang baik dan pada waktu yang telah disepakati. Hak milik yang rusak akibat perilaku orang lain tentu membuat hubungan tidak serasi. Demikian pula, apabila barang milik kita hilang, dicuri atau dibawa teman tanpa permisi, situasi semacam itulah yang hendak diatur oleh firman ke-7 dan yang ke-10. Secara sederhana, firman ke-7 dan ke-10 menegaskan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, kesediaan untuk mau berbagi dengan teman-teman yang berkekurangan dan membutuhkan bantuan. Yang kedua, sikap berterima kasih atas kebaikan dan pertolongan dari teman. Yang ketiga, sikap bertanggung jawab atas fasilitas umum atau barang pinjaman, misalnya buku milik perpustakaan atau barang pinjaman dari teman. Jika barang yang kita pinjam hilang atau rusak, kita harus bertanggung jawab. Yang keempat, sikap menerima diri dan tidak tergoda dengan hak milik orang lain. Yang kelima, tidak serakah, tidak mencuri atau bersikap yang tidak terpuji dalam memiliki sesuatu. Nah, adik-adik, setelah mendengar sedikit peneguhan dari Ibu akan sedikit menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Jika kita meminjam barang milik teman, harus menjaga barang itu dengan baik, kemudian mengembalikan ke pemiliknya dalam keadaan masih baik, dan itu berarti kita telah menghormati milik orang lain. Nah, adik-adik, setelah mempelajari materi kita hari ini, Ibu berharap kita semua wajib menghormati milik orang lain, tidak boleh mencuri. Adik-adik, pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini. Ibu berharap materi yang telah Ibu ajarkan bisa adik-adik pelajari di rumah. Dan di sini Ibu meminta salah satu siswa membimbing kita dengan doa. Silakan dalam doa. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami,
kepada Yesus segala dimuliakan dan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa kembali. Dia Agung.